Halo guys, jadi hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit, mau eh, ngobrol-ngobrol bersama seorang penulis. Dia seorang sastrawan juga, dan dia merupakan seorang mahasiswa juga di Universitas Pamulang. Dan dia juga kebetulan satu kelas sama saya, dan dia teman saya juga. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Halo guys, aku Aini Duha Hidayah, mahasiswi Sastra Indonesia, program studi. Iya, Prodi Sastra Indonesia. Aku dari program studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra di Universitas Pamulang. Aku seorang penulis novel Struggle and Prayer. Nah, ini dia novelnya ya guys ya. Ini novel terbit tahun berapa kan? Tahun 2025. Tahun 2025 awal. Iya, masih fresh banget. Nah, awal nulisnya tahun berapa kan? Untuk nulisnya itu udah lama banget, dari tahun 2022. 2022 berarti sekitar Ya, 3 tahun ya, ya? hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun guys. Prosesnya lumayan lama banget ya. Iya. Kakak awal suka nulis gitu itu dari kapan Pak? Dari kapan? Awal suka nulis dari SD kali ya, aku udah senang sama dunia sastra. Tapi waktu itu hanya sekedar senang aja, Nggak seneng aja. nggak tahu apa ya, kayak nggak tahu medianya gimana sih caranya menuangkan tulisan. Kalau dulu kan baru zaman Facebook ya. Oh, jadi kakak tuh dulu suka nulis juga, cuma medianya melalui sosial media gitu ya. Waktu itu iya, karena waktu itu kan baru hanya ada Facebook, jadi apapun yang dirasain ditulis semua di Facebook. Zaman-zaman gitu. alay sih katanya. Iya. Kakak tuh sekarang prodi sastra Indonesia ya? Iya betul. Kenapa kakak milih prodi sastra Indonesia kak? Karena sebenarnya ini bisa dibilang opsi kedua. Ya dulu tuh sebenarnya aku maunya itu di pendidikan luar biasa, atau yang sekarang mungkin sudah berubah nama jadi pendidikan khusus atau layanan khusus ya kalau nggak salah. Aku tertarik, pengen banget jadi guru yang menangani anak-anak disabilitas. Oh iya, ngerti. Tapi karena di sini nggak ada, dan aku juga bingung kira-kira program studi apa yang Yang cocok gitu ya? yang meminimalisir ketergantungan dengan orang awas. Maksudnya bukan berarti di sastra ini nggak ada kendala ya, tapi minim kendala gitu. Yang setidaknya masih bisa diakses sama disabilitas tunanetra. Jadi, dan dari prodi sastra akhirnya kakak mungkin mulai terbiasa dengan sastra itu sendiri kan. Contohnya kayak baca-baca novel ya kan? Iya. Nah, Karena masuk sastra kita jadi dituntut untuk banyak membaca. benar. Dan di samping itu, samping nulis juga, benar. Iya. Dan akhirnya terjadilah novel ini, Struggle and Prayer gitu kan. Gitu. Kisah yang sangat bagus, menarik juga. Oke, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam perjalanan menulis novel ini, ada gak sih kayak, aduh, kayaknya bosan banget deh nulisan ini, ada gak sih? Pasti ada dong. Ada rasanya. Pasti ada, soalnya nulis kalau nggak ada feel juga kan nggak enak. Jadi ya itu, selain rasa males tuh ya ngebangun niat dan ngebangun feelnya itu yang susah. Makanya novel ini lama banget terbitnya. Iya benar. Kak, saya melihat novel ini kan bahasanya cukup ringan ya, bukan cukup ringan lagi, tapi memang sangat ringan. Nah, itu emang konsepnya sengaja ini atau gimana? Iya sengaja, karena kan itu bisa dibilang daily juga ya, keseharian si tokoh utama, pengalaman pribadinya kayak gitu. Dan saya dengar juga kakak kan nulis sering nulis, dan katanya pernah ikut lomba-lomba juga kan? Ada gak sih prestasi apa aja sih yang pernah kakak raih nih selama menulis? Kalau selama menulis ya paling hanya nulis antologi itu aja sih yang masuk 10 besar. 10 besar apa tuh? 10 besar, nulis cerita anak waktu itu. Kalau semasa sekolah pernah ikut lomba cipta baca puisi, itu tingkat
DKI, terus masuk ke nasional. Waduh, luar biasa juga ya. Dan pernah juga ikut lomba matematika, juara 2 tingkat DKI. Lomba matematika? Iya. Waduh, luar biasa ya. Teman-teman nggak tahu kan? Iya, ini sebenarnya di luar konteks tapi bukan hal yang negatif, justru bagus kan. Iya, dan pernah juga aku ikut lomba spelling contest, dapet juara 3. Spelling contest itu apa ya kak? Kayak spelling, kayak misalnya bahasa Inggrisnya buku apa, terus ejaannya gimana gitu. Bener. Dan apalagi ya, pertanyaan selanjutnya yaitu bahasa ini kan, balik lagi ke bahasa ini kan, bahasanya bahasa sederhana, bahasanya emang sederhana. Kenapa memilih bahasa sederhana, dan menurut kakak tuh bahasa itu seperti apa sih gitu ya, sehingga kepentingannya apa gitu bahasa itu menurut kakak? Kenapa milih bahasa sederhana? Karena target pembaca aku itu kalangan anak muda. Kalau kalangan anak muda dikasih bahasa yang rumit, pasti mereka nggak mau baca kan. Bener. Dan ini sifatnya novel yang bergenre romance, bukan karya ilmiah yang harus menggunakan bahasa ilmiah. Nice. Gitu. Iya, jadi novel. Jadi kalau emang bahasanya kayak baku banget itu jatuhnya jadi jurnal ya kayak. Iya. Mohon maaf, ini novel atau novel? Bener. Selanjutnya, iya benar. Dan tokoh-tokohnya di sini tuh kayak gimana sih kak, kalau bisa dijelasin tuh? Tokohnya, Iya. Tokohnya tokoh real ada. Tokoh real. Iya, jadi kalau teman-teman nanti baca novel aku, bonusnya bisa ketemu sama aku, bisa ketemu sama host kita ini guys. Jadi host kita ini juga salah satu tokoh di novel aku. Dan namanya, dalam hal ini namanya tidak disamarkan. Kenapa? Kok namanya? Oh, jadi namanya ada, real gitu? Iya real. Jadi yang aku samarkan hanya yang berkonflik dengan si tokoh utama. Bisa Gitu. Jadi kalau teman-teman mau baca, mau beli novel ini, boleh DM aku di @iofficial11 Instagram aku. Dan nanti bonusnya bisa ketemu sama host kita juga. Nah, itu tadi bahasanya udah sederhana. Terus pertanyaan selanjutnya, yang selanjutnya yaitu apa ya? Oh, hari ini kan udah sastra ya. Nah, kan udah mulai sempro ya. Kakak ngambil linguistik apa sastra itu? Sastra dong. Sastra. Kenapa ngambil sastra? Karena aku mencintai dunia sastra. Iya. Nah, karena aku senang aja sih. Dan aku mau meminimalisir ke, misalnya takutnya untuk linguistik itu kayak kurang aksesibel sama disabilitas. Jadi sastra ya. Bukan berarti kakak juga benci sama linguistik ya, tapi kita juga open minded ya. Iya, aku hanya meminimalisir ketergantungan sama orang awas aja sih. Dan ini kan sastra ya. Kakak apa tuh? Pakai metode apa tuh? Penelitian apa? Meneliti apa? Aku meneliti mengenai dampak kehilangan ayah terhadap anak perempuan dari studi kasus anak-anak Rosi dalam novel Sunset bersama Rosi karya Terry. Kenapa kakak memilih itu? Karena aku suka psikologi, jadi ya sekalian aja membahas psikologi dan dikaitkan dengan ilmu sastra. Bener-bener pakai, kalau boleh tahu itu pakai metode apa ya? Metode kualitatif. Kualitatif sama ini apa sih? Nanti mungkin menggunakan teori. Nah, teorinya Sigmund Freud ya. Karena memang mungkin Sigmund Freud itu lebih apa ya? Jatuhnya tuh lebih familiar. Nah, lebih familiar juga, terus juga lebih berhubungan juga kan sama itu. Terus selanjutnya, baik ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada gak sih rencana kedepannya setelah begini nih, mau ada rencana apa lagi? Ada. Aku rencana mau nerbitin novel kedua, kelanjutan novel ini, atau mau bikin memoir pribadi. Memoir pribadi tuh lumayan ya. Terus yang selanjutnya memoir pribadi udah lagi ya. Nah, setelah lulus kuliah, kakak mau ngapain nih? Aku mau nikah. Mau nikah? Iya. Aku jadi ngejar 3K. Apa tuh? Kuliah, kerja, kawin. Buset. Kelulusan, kerja, kawin. Udah ada kan caranya? Alhamdulillah, mohon doanya supaya ini menjadi yang terakhir. Menurut kakak, sastra itu gimana sih dampaknya ke masyarakat?
Nah, dampaknya kepada masyarakat ya sangat berpengaruh ya, karena Kenapa ya? iya karena sastra itu kan cabang ilmu di mana di dalamnya kita berliterasi, membaca, menulis gitu. Dan menurut kakak ada gak sih apa ya kayak wejangan itu buat anak-anak muda biar tertarik sastra itu kayak gimana? Buat teman-teman anak-anak muda yang hobi baca, hobi nulis, terus lakukan, jangan takut tulisannya jelek, jangan takut tulisannya nggak dibaca, karena percayalah suatu saat nanti tulisan yang kita anggap jelek itu pasti akan menemukan pembaca yang tepat. Oke guys, jadi gak terasa ya waktu udah semakin berlalu, jadi segini aja dulu podcastnya ya. Kalau emang rame mungkin kita akan lanjut part 2. Okay. Dan jangan lupa ini review ya guys ya. Thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.